Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat selalu ya, dan harus tetap semangat meski kita belajar di rumah. Selain itu juga, kita harus selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri beserta teman-teman Ibu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Fadia dengan NIM 19010251124. Nama saya Alvina Fajrianti, NIM 19010251160. Kenalkan, nama saya Safira Azahra dengan NIM 19010251114. Perkenalkan, nama saya Zidna Ilma dengan NIM 19010252208. Perkenalkan, nama saya Tania Febrianti Utami dengan NIM 19010252232. Perkenalkan, nama saya Rizkia Ramadhani, nomor induk mahasiswa saya 1901025017. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang mengenal sifat-sifat cahaya. Perlu kalian ketahui bahwa ada loh sifat-sifat cahaya itu. Dengan adanya sifat-sifat cahaya di dalam kehidupan manusia, manusia dapat terbantu. Kemudian, cahaya sangat dibutuhkan oleh manusia, di mana secara awam cahaya tersebut sebagai sumber penerangan bagi kehidupan manusia, baik itu di jalan maupun di rumah. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu cahaya? Jadi, cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki beberapa sifat dan sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, setiap hari kita memang membutuhkan cahaya karena kemampuan manusia untuk melihat sangat membutuhkan cahaya, sangat bergantung dengan adanya cahaya tersebut. Lalu, ada yang sudah tahu belum apa itu sumber cahaya? Nah, Ibu jelaskan ya. Sumber cahaya merupakan benda-benda yang dapat memantulkan cahayanya sendiri. Seperti apa sih Bu contohnya? Nah, contohnya itu seperti cahaya pada matahari, lalu ada cahaya pada lampu minyak, lalu ada saat lilin ketika dinyalakan, dan ada cahaya pada lampu senter. Lampu senter ketika dinyalakan akan memantulkan cahayanya sendiri. Nah, berikut adalah pembahasan tentang beberapa sifat-sifat cahaya. Perlu disimak ya anak-anak, biar kalian mengerti apa itu sifat-sifat cahaya dan contohnya. Simak dengan baik-baik ya. Oke Bu. Keren banget kalian. Selanjutnya kita akan membahas terkait sifat-sifat cahaya. Di sini kita akan mengenalkan beberapa sifat-sifat cahaya yang belum kalian ketahui. Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus ini bila tidak mengenai suatu benda atau merambat melalui medium yang berbeda. Maka, cahayanya akan merambat secara lurus. Contohnya, pada gambar berikut ada sebuah lilin yang menyala.
ada 3 penyangga yang sudah dilubangi, lalu ada anak laki-laki yang sedang melihat kepada lubang tersebut, maka anak laki-laki itu bisa melihat bahwa satu buah lilin yang menyala, cahayanya dapat merambat secara lurus melalui celah lubang yang sudah dilubangi tersebut. Nah, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan di sini ketika cahaya mengenai suatu permukaan akan terjadi atau mengalami pemantulan cahaya. Kita bisa disebut dengan refleksi. Untuk permukaan halus, sinar cahaya yang dipantulkan bergerak ke arah yang sama. Nah, kita bisa mengenalnya dengan pemantulan spekular atau pemantulan teratur. Contohnya kita bisa lihat pada gambar tersebut. Terdapatlah satu buah cermin dan senter tersebut dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Akibatnya, cahaya yang dipantulkan berupa berkas sinar sejajar dengan jumlah berkas sinar yang pantul, hampir sama dengan berkas sinar yang datang. Selanjutnya, untuk permukaan yang kasar, sinar cahaya yang dipantulkan menyebar ke segala arah, disebut juga dengan pemantulan difusi atau pemantulan baur. Nah, untuk kita melihat contoh pemantulan baur ini, kita bisa terjadi pada permukaan air yang mengalir. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Kalian tahu tidak apa penjelasan dari cahaya yang dapat dibiaskan? Apa ya? Oke, di sini ibu akan menjelaskan dari cahaya yang dapat dibiaskan. Jadi, ketika gelombang atau sinar cahaya kecepatannya akan berubah ketika bergerak dari satu medium ke medium lainnya. Dan arah sinar juga dapat berubah akibat perubahan kecepatan pada medium berbeda ini. Dan sifat gelombang ini disebut refraksi atau pembiasan. Dan di sini juga ada contohnya ya. Contohnya yaitu saat kita melihat ke dasar kolam yang jernih dan sebuah gelas yang berisi air yang ditaruh dengan sebuah pensil dan akan terlihat patah atau belok. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Ada yang tahu tidak apa penjelasan dari itu? Oke, di sini gua akan menjelaskannya lagi ya. Cahaya yang dapat diuraikan atau dispersi adalah cahaya polikromatik dengan beberapa gelombang yang berbeda-beda frekuensi dan panjang gelombangnya. Karena setiap frekuensi cahaya berbeda-beda menghasilkan warna yang berbeda-beda juga. Berarti cahaya ini dalamnya memiliki beberapa warna ya. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak berapa warna yang ada dalam cahaya ini? Ibu akan memberikan contoh. Di sini contoh cahaya polikromatik adalah sinar matahari. Ketika sinar matahari dilewatkan melalui uap air yang bertindak seperti prisma, sinar matahari akan menyebar menjadi warna komponennya dan membentuk pelangi. Nah, yang terakhir ada cahaya yang dapat menembus benda bening. Benda bening yaitu benda yang ketika cahaya bergerak mengenai benda bening tersebut, maka cahaya tersebut akan menembus atau diteruskan oleh benda bening tersebut. Akibatnya, kita bisa melihat benda-benda yang terletak di belakang benda bening tersebut. Contohnya yaitu cahaya yang dapat menembus benda bening, diantaranya ada air, ada gelas, dan juga kaca jendela.
Selanjutnya ada sifat bayangan cahaya. Sifat bayangan cahaya yang pertama yaitu ada cermin datar. Cermin datar ini memiliki permukaan yang datar, lalu memiliki sifat tegak, kemudian sama besar dengan bendanya. Maksudnya besar dan tingginya benda sama dengan besar dan tingginya bayangan. Lalu selanjutnya ada jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang terakhir, bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Misalnya, ketika tangan kanan kita berada di cermin, nah, maka yang akan terlihat atau tertampak yaitu tangan kiri kita yang berada di cermin. Contoh dari cermin datar yaitu cermin yang biasa kita gunakan untuk berias. Lalu yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung ini memiliki permukaan yang melengkung keluar. Sifat-sifatnya ada tegak, kemudian lebih kecil. Nah, jadi jika kita ingin melihat benda yang besar berubah menjadi kecil dengan sudut pandang yang luas, maka kita bisa gunakan cermin cembung ini. Lalu yang terakhir sifatnya ada bayangan tidak terbentuk pada layar atau maya. Nah, contoh dari cermin cembung ini yaitu seperti kaca spion. Selanjutnya, yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung ini memiliki permukaan yang melengkung ke dalam. Nah, sifat-sifatnya ada apa aja? Sifatnya yang pertama ada maya, lalu yang kedua tegak, yang ketiga diperbesar dan terletak di belakang cermin. Gambaran cermin cekung seperti, nah, jika kita meletakkan benda di dekat cermin cekung, maka bayangannya maya, terlihat jelas, besar, dan tegak. Nah, lalu kebalikannya, jika kita letakkan benda yang berada jauh dari cermin cekung, maka bayangannya akan nyata dan terbalik. Nah, bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin tetapi dapat dibentuk oleh layar. Nah, contoh dari cermin cekung yaitu pada lampu sorot yang ada di lampu mobil. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya bisa dimanfaatkan dalam suatu pembuatan berbagai macam alat. Di antaranya yaitu ada periskop, teleskop, kaleidoskop, dan yang keempat itu ada loop. Nah, Ibu di sini pertama akan menjelaskan tentang periskop. Jadi, pada awak kapal selam yang berada di kedalaman laut, mereka itu bisa mengamati permukaan laut dengan menggunakan periskop. Yang dimana periskop ini menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya yang dari atas permukaan laut ditangkap oleh sebuah cermin yang kemudian dipantulkan untuk menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Nah, yang kedua ini ada teleskop. Teleskop ini mempunyai sebuah prinsip kerja yang hampir sama seperti sebelumnya apa? Seperti periskop. Jadi teleskop ini mempunyai dua lensa yang bisa membiaskan sebuah cahaya. Adanya suatu pembiasan itu membuat sebuah objek yang jauh terlihat sangat dekat. Nah, teleskop pertama kali dibuat pada tahun 1608 oleh orang Belanda yang bernamakan Hans Lippershey. Setahun kemudian, Galileo Galilei menyempurnakan teleskop. Setelah disempurnakan, teleskop ini bisa digunakan untuk mengamati sebuah bintang. Nah, yang ketiga ada apa? Kaleidoskop, benar sekali. Kaleidoskop ialah sebuah mainan yang dibuat menggunakan sebuah cermin. Wow, bisa ya membuat mainan dengan cermin? Nah, dengan alat ini kita bisa membuat aneka macam suatu pola yang mengagumkan. Pola-pola ini diperoleh karena suatu bayangan benda-benda dalam kaleidoskop yang mengalami pemantulan berkali-kali. Dengan demikian, jumlah benda yang terlihat
lebih banyak daripada benda aslinya. Seperti itu. Nah, yang terakhir tadi ada apa? Ada loop. Benar sekali. Yang terakhir ini yang keempat ada loop. Loop ialah suatu alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa suatu lensa cembung. Loop ini mempunyai fungsi untuk membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Seperti apa contohnya? Seperti yang ibu pakai, benar sekali, yaitu kacamata. Kacamata yang ibu pakai adalah kacamata minus. Apa sih bu kacamata minus ini? Jadi orang yang minus itu tidak bisa melihat dari jarak jauh. Dia harus menggunakan kacamata. Nah, kacamata ini fungsinya untuk melihat benda yang kecil. Nah, anak-anak, setelah penjelasan materi tersebut, di sini ibu mempunyai contoh video tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kalian pada penasaran tidak apa sih video tersebut? Baik, di sini ibu akan menayangkan salah satu contoh dari sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak jangan lupa tonton video ini dan simak baik-baik ya. Yuk, kita tonton. Halo teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin. Waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya, matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Kita dapat melihat benda karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya yang lain. Cahaya pantul itu masuk ke dalam mata. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat benda. Baik, setelah ibu dan teman-teman ibu menjelaskan tentang materi mengenal sifat-sifat cahaya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu ingin memberikan tugas, yaitu silahkan kalian praktikkan sifat-sifat cahaya di rumah masing-masing dengan cara divideokan. Lalu, setelah divideokan, tolong dikirim ke ibu. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Terima kasih yang telah memperhatikan sejak awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.